Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi dengan saya Bu Rati. Walaupun kita saat ini harus melakukan pembelajaran dengan sistem daring, saya berharap kalian tetap menjalankan proses belajar ini dengan baik dan tetap bersemangat. Materi pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan materi kelas 10, yaitu tentang manajemen. Hal-hal yang harus kalian siapkan adalah buku ekonomi kelas 10 pada materi manajemen halaman 274 sampai 296. Kita akan memulai pembelajaran menggunakan PowerPoint. Hal-hal yang penting silahkan kalian tambahkan di buku paket. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada bab 9 ini yang akan kita capai 3.9 mendeskripsikan konsep manajemen. 4.9 mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Peta konsep pada bab 9 ini yang akan kita pelajari, manajemen akan dibagi dalam pengertian manajemen, fungsi manajemen, tingkatan manajemen, unsur manajemen, serta bidang manajemen. Kita akan masuk pada pengertian manajemen. Pada era globalisasi ini, persaingan bisnis yang semakin tajam mengharuskan kita mengubah bentuk organisasi yang cenderung berbeda dengan masa lampau. Bentuk organisasi yang modern, bersifat fleksibel dan tangguh terhadap perubahan lingkungan merupakan bentuk organisasi yang diharapkan pada masa sekarang ini. Untuk itu, organisasi membutuhkan manajemen yang baik, di mana seluruh anggota organisasi berusaha menerapkan semua konsep manajemen yang mengarah pada perbaikan terus-menerus. Marilah kita lihat pengertian manajemen menurut para ahli. Ada 4 ahli yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama Henry Fayol, yang kedua Oi Liang Li, yang ketiga Thomas H. Nelson, yang keempat Manulang. Pengertian manajemen menurut Henry Fayol. Menurut bukunya General Industrial Management, manajemen merupakan proses tertentu yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Pengertian manajemen menurut ahli yang kedua yaitu menurut Oi Liang Li. Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan tenaga manusia dengan bantuan alat lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen menurut ahli yang ketiga, menurut Thomas H. Nelson. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang memadukan ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan menjualnya dengan menguntungkan. Yang keempat, pengertian manajemen menurut Manulang. Manajemen itu merupakan seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Sekarang kita dapat menyimpulkan dari definisi atau pengertian manajemen menurut para ahli bahwa manajemen itu merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Berikutnya kita akan masuk kepada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen akan dibagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, penyusunan pegawai atau staffing. Keempat, penggerakan atau actuating. Serta yang terakhir, yang kelima, pengawasan atau controlling. Kita akan membahas satu persatu tentang fungsi manajemen. Pertama, perencanaan. Perencanaan itu adalah proses memutuskan tujuan apa yang akan dicapai selama periode waktu mendatang, dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai. Yang kedua, tentang pengorganisasian atau nama lainnya adalah organizing. Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi itu berada. Penyusunan struktur organisasi itu akan meliputi 2 aspek, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Yang ketiga, fungsi manajemen yaitu penyusunan kepegawaian atau staffing. Ini merupakan cara pengolahan sumber daya manusia agar para karyawan itu dapat bekerja secara efektif. Sedangkan yang keempat itu penggerakan atau actuating. Tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok itu mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaan hingga selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling ini adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Biasanya pengawasan ini didasarkan pada sebuah penilaian. Sekarang kita masuk kepada manfaat manajemen. Yang pertama, manfaat manajemen itu untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sekarang kita akan masuk kepada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen non-supervisi. Yang kedua, manajemen supervisi. Yang ketiga, manajemen menengah. Dan yang keempat, manajemen puncak. Pada tingkatan manajemen ini, kita akan melihat bahwa pada manajemen supervisi yang ada di sana adalah buruh tenaga kerja bangunan. Pada manajemen non-supervisi, keahlian utama yang perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal dan teknikal komunikasi dan manajemen waktu. Sedangkan pada manajemen supervisi yang terdapat di sana adalah para supervisi dan ketua kelompok. Pada manajemen supervisi ini atau tingkat pertama, keahlian utama yang perlu mereka miliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu dan teknikal. Yang ketiga yaitu manajemen menengah. Pada manajemen menengah ini, di sana terdapat manajer, kepala divisi, atau kepala cabang. Pada manajemen tingkat menengah ini yang diperlukan keahlian yang di sana itu adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu juga teknikal. Sedangkan manajemen puncak yang berada di sana adalah direktur utama, presiden direktur, serta wakil direktur. Keahlian utama yang diperlukan di sana adalah berkaitan dengan hal-hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, serta manajemen waktu. Kita akan masuk kepada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen akan dibagi menjadi 6. Manusia, yang pertama manusia,
yang kedua uang, yang ketiga mesin, yang keempat barang inventaris, yang kelima metode, dan yang terakhir pasar. Unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Manusia adalah unsur yang paling utama dalam manajemen. Manusia biasanya dikenal dengan istilah sumber daya manusia. Manusia memiliki otak dalam menjalankan proses kerja. Tanpa adanya manusia, tidak akan adanya proses kerja. Yang kedua, uang. Uang adalah unsur manajemen yang tidak dapat diabaikan setelah manusia. Uang dinilai sangat penting untuk menjalankan suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Ketiga, mesin. Mesin merupakan penunjang dalam kelancaran proses kerja, sehingga kerja lebih efektif dan efisien. 4. Barang inventaris. Barang inventaris dibutuhkan untuk mendukung proses kerja dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Kelima, metode. Metode adalah cara kerja yang diterapkan untuk mencapai sebuah tujuan. Metode ditetapkan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, mengolah, mengemas, menyimpan, serta menyajikan informasi yang telah dikumpulkan. Terakhir, pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli, sehingga pasar memiliki peran penting untuk memasarkan produk. Sekarang kita masuk kepada bidang-bidang manajemen. Ada 5 bidang manajemen yang akan kita pelajari. Yang pertama, manajemen produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, manajemen keuangan. Dan yang terakhir, manajemen akuntansi. Kita akan masuk kepada manajemen yang pertama, yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien, dalam rangka menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Kegiatan produksi itu meliputi perencanaan produk. Perencanaan produk ini merupakan perencanaan dengan cara mengordinasikan mengenai orang-orangnya, bahan, mesin, serta metode yang akan digunakan, serta modal yang akan diperlukan untuk membuat produksi itu. Yang kedua adalah seleksi dan desain produk. Dalam pembuatan suatu produk, perusahaan itu harus memperhatikan selera konsumen. Artinya, bukan konsumen yang harus menyesuaikan diri dengan produk, tetapi perusahaanlah yang harus menyesuaikan produk dengan konsumen. Yang ketiga adalah seleksi dan perancangan proses serta peralatan. Di sini kita bisa melihat jumlah barang yang akan diproduksi dan jadwal produksinya itu perlu disusun secara baik, diselaraskan kepada kemampuan berproduksi secara efisien sesuai kapasitas produksi yang dimiliki dan daya serap pasar, sehingga produk itu dapat mencapai pada titik sasarannya. Sekarang bidang manajemen yang kedua, yaitu manajemen pemasaran. Merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga promosi, serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang merumuskan tujuan individu dan organisasi. Kegiatan manajemen pemasaran itu ada 4. Yang pertama, menganalisis kesempatan pasar. Ini meliputi upaya pelaksanaan riset pemasaran dan sistem informasi pemahaman lingkungan pemasaran, serta pemahaman atas pasar konsumen dan pasar organisasi. Yang kedua, memilih pasar sasaran. Ini meliputi pengukuran permintaan konsumen, pemilihan segmen pasar, penentuan sasaran pasar, dan penempatan pasar. Yang ketiga, yaitu mengembangkan bauran pemasaran. Ini meliputi
perancangan produk, penetapan harga produk, penetapan produk serta promosi produk. Dan yang terakhir, mengelola kegiatan pemasaran. Mengelola kegiatan pemasaran ini meliputi berkaitan dengan kebutuhan dan permintaan produk dan jasa, serta memberikan mutu produk yang terbaik untuk konsumen. Sekarang yang ketiga yaitu bidang manajemen sumber daya manusia. Suatu ilmu atau seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia secara efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara maksimal. Kegiatan manajemen sumber daya manusia yang pertama, pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja itu merupakan penyediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam organisasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua yaitu pengembangan tenaga kerja. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus berkembang, sehingga sumber daya manusia itu dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada. Bisa berupa pendidikan dan latihan, atau biasa kita sebut diklat. Yang kedua bisa mutasi jabatan. Yang ketiga delegasi. Yang keempat promosi. Dan yang kelima konseling. Yang ketiga, kegiatan manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan tenaga kerja. Pemanfaatan tenaga kerja itu adalah pendayagunaan karyawan yang masih produktif dan mengaktifkan karyawan yang tidak berprestasi. Kegiatan ini bisa meliputi tahapan yang pertama itu pemberhentian. Hal ini dilakukan jika karyawan sudah tidak produktif, bahkan berprestasi negatif. Yang kedua, pemensiunan. Hal ini dilakukan karena faktor usia yang tidak memungkinkan bekerja secara sempurna, biasanya umur 60. Yang ketiga, motivasi. Pemberian motivasi itu dilakukan baik secara intrinsik maupun ekstrinsik dalam upaya memaksimalkan hasil. Bidang manajemen yang keempat yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah berhubungan dengan tanggung jawab atas dana, baik pengumpulan dana intern dan ekstern maupun penggunaannya serta pengelolaannya agar dapat dicapai efisiensi dana dalam perusahaan. Beberapa aspek yang termasuk dalam kegiatan manajemen keuangan. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam mencari dana. Yang kedua, mengordinasikan berbagai keputusan keuangan yang menyangkut investasi baik sumber maupun penggunaannya. Yang ketiga, berintegrasi dengan pihak lain agar perusahaan itu lebih efisien dalam beroperasi. Keempat, mengawasi keuangan dengan mengadakan catatan dan laporan perusahaan. Bidang manajemen yang kelima yaitu manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan sebuah keputusan. Tahapan dalam manajemen akuntansi, yang pertama pengumpulan data. Data yang dikumpulkan bisa berbentuk data harian, mingguan, dan bulanan, yang diperoleh dari setiap bagian perusahaan. Yang kedua, pencatatan data. Data yang telah dikumpulkan dicatat secara sistematis, berurutan, dan terperinci. Yang ketiga, pengelompokan data. Setelah dicatat, data dikelompokkan menurut golongan, rekening, atau penggolongan yang lain menurut kebutuhan. Yang keempat adalah pelaporan. Pelaporan itu dapat dilakukan secara periodik agar terdapat kesinambungan data supaya manajemen bisa membandingkan laporan-laporan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Kita sudah mempelajari semua tentang rangkaian manajemen. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tugas yang akan kalian kerjakan dan Bu Rati akan mengambil sebagai nilai keterampilan. Aturan dalam penulisan tugas keterampilan. Yang pertama, tugas ditulis tangan di kertas HVS polos menggunakan spidol berwarna hitam atau biru
dan hasilnya silahkan kalian laporkan lewat foto. Yang kedua, tugas wajib diberikan nama lengkap, kelas, dan nomor absen dengan jelas di kertasnya. Contoh seperti yang ada di slide. Ketiga, tugas ini sesuai dengan nomor absen. 4. Tugas penulisannya dalam bentuk gambar struktur kepanitiaan dan disertai tugas masing-masing panitia. Kelima, tugas dikirimkan lewat email saya ratih@smakkosayu.sch.id dengan format subjek email, nama lengkap, _kelas, _absen, _tugas manajemen. Tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan, membuat struktur kepanitiaan dan tugas siap jabatan panitia. Untuk absen nomor 1-10, kegiatan kepanitiaannya adalah pentas seni. Untuk absen 11-20, kegiatan yang dibuat kepanitiaan adalah Kosayu Intelligent Competition atau KIC. Yang ketiga, absen 21-30 tentang kegiatan Kosayu Basketball Competition atau KBC. Absen 31 sampai terakhir, kegiatannya adalah Kosayu Choir Competition atau KCC. Tugas keterampilan ini silahkan kalian kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan tetap bersemangat.